Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, sahabat kreatif Pro 2 dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Saya Pendeta Ricky Latupeirisa menyapa Anda para pendengar dimanapun Anda dapat menjangkau siaran kami dalam tajuk Grow in Grace. Sukses memahami kehendak Allah. Puji Tuhan. Mari bersama dengan saya kita berdoa sebelum kita lebih jauh lagi belajar kebenaran firman Allah di pagi yang baik ini. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu. Allah kami gembala yang baik, yang sudah menuntun kami berjalan melewati hari-hari hidup kami, melewati suka dan duka, ketika kami sakit maupun ketika kami sehat, ketika kami berhasil maupun ketika Engkau izinkan kami mengalami kegagalan, ketika kami berkelimpahan maupun ketika kami dalam kekurangan. Di dalam segala perkara Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini sebagaimana kami ada tanpa kurang suatu apapun. Hormat, syukur, pujian bagimu bersama dengan seluruh sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Kami percaya di mana firman Allah disampaikan, didengar, diimani, diterima dan dilakukan, maka di situ ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Segala puji syukur bagimu Bapa Sorgawi, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur dan mendengarkan, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif Pro 2, sukses memahami kehendak Allah. Ke rawa pening lewat Ambarawa, lihat kebun kapas dekat hutan jati. Good morning sahabat semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Burung kenari terbang berempat, di atas kota berpencar tak terlihat. Tiada hari tanpa berkat saat kita hidup benar dan taat. Iya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, benar sekali. Tetaplah bersemangat. Good morning sahabat semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hari ini pasti ada berkat. Karenanya hiduplah benar dan taat. Puji Tuhan. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang dimanapun Anda berada, apa kabarmu? Haleluya, berkat Tuhan buat kita semua itu luar biasa. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Saya ingatkan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Allah, maka penting bagi kita untuk menyiapkan Alkitab atau gadget berisi aplikasi Alkitab untuk bersama-sama kita membaca firman Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif Pro 2 yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sukses memahami kehendak Allah. Sebagaimana Roma 12 yang baru kita baca tadi,
khususnya di dalam ayat yang kedua berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai umat Allah, kita diminta untuk dapat membedakan mana kehendak Allah. Dan tentu saja itu diawali dengan kita mengetahui, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau berbicara mengenai kehendak Allah, maka kata kehendak artinya keinginan, satu cita-cita, satu tujuan, satu sasaran, satu persiapan, satu rencana. Jadi ketika kita sukses memahami kehendak Allah, artinya kita tahu apa sasaran Allah bagi kita. Kita mengerti apa tujuan, planning, rencana Allah, keinginan Allah bagi setiap kita. Dan menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, artinya kita dituntut untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah bagi kita, dan kemudian kita berjalan di dalam rencana Allah itu yang sudah Allah siapkan bagi kita. Amin. Amin. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9, mari kita membaca Alkitab. Kolose 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, firman Allah berkata merupakan doa dari Paulus, para rasul. Dikatakan bahwa kami berdoa, tidak henti-hentinya kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini menjadi doa, saudara bisa bayangkan. Ketika Paulus, para rasul berdoa waktu doa pagi, maka pokok doa mereka bilang, Tuhan tolonglah umatmu. Tuhan tolonglah orang-orang muda. Agar mereka bisa menerima segala pengertian hikmat dan pengertian yang benar. Agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Agar mereka mengerti kehendak-Mu dengan sempurna. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi memiliki pengertian akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa salah menduga. Kemudian kita bisa salah jalan. Dan kita salah bertindak yang ujung-ujungnya hanya mendatangkan duka cita dan penyesalan. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia memberi perhatian dengan sungguh. Dia memberi perhatian lebih agar jemaat yang ada di Kolose, khususnya pagi ini, agar seluruh sahabat kreatif dan para pendengar RRI Malang, engkau mengetahui kehendak Tuhan, engkau sukses mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada satu quotes, ungkapan mengenai penyesalan dalam hidup manusia. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Salah masak nasi menjadi bubur, maka penyesalan 1 kali 24 jam sepanjang hari itu. Aduh, saya kok keliru menanak nasi sih. Saya kok keliru memasak nasi. Pernyataan yang kedua, salah gunting rambut menyesal sebulan. Sebab
Kita harus menunggu sampai 30-31 hari rambut kita bertumbuh dan kembali dapat untuk digunting. Kembali kepada model yang baik. Berikutnya, salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Ya, mengapa? Sebab setahun 12 bulan adalah kurun waktu untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dalam setahun itu. Dan ketika dia gagal dalam ujian, maka tahun berikutnya dia akan dapat mengikuti ujian dan mengejar keterlambatannya. Yang keempat, salah pilih pasangan hidup mendatangkan penyesalan seumur hidup. Benar. Semasa pacaran bolehlah. Ketika kita tidak cocok, sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, ketika tidak cocok, maka bersama putuskan, ya sudah, sayangku, cintaku, kayaknya kita lebih cocok untuk menjadi sahabat seumur hidup. Kita hanya cocok menjadi teman. Ayo kita menjalin dan menjalani persahabatan ya. Kemudian kita putus. Itu sah-sah saja, oke. Tapi ketika kita sudah bersama mengambil keputusan dan kemudian kita berjalan menuju acara yang istimewa pada hari yang istimewa, yaitu peneguhan nikah kudus. Orang Kristen menikah hanya sekali kepada satu pasangan hidup dan tidak ada solusi lain ketika muncul masalah selain bersama duduk menyelesaikan dan terus mempertahankan bahtera rumah tanggamu. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Benar sekali. Sebab bukan sistem kawin cerai. Allah menciptakan Adam dan Hawa sepasang dan dia berkata untuk seterusnya. Alkitab berkata hanya maut yang memisahkan. Jadi ketika salah pilih pasangan hidup, dengar baik-baik sahabat kreatif para pendengar RRI Malang. Ketika engkau salah memilih pasangan hidup, engkau menyesal seumur hidup. Makanya carilah pasangan hidup yang benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana firman Allah sudah ajarkan. Terang dan gelap tidak bersatu. Pilihlah yang seiman, pilihlah yang mencintai Tuhan. Pilihlah yang mencintai dirimu apa adanya. Amin. Amin. Jadi, mari jangan berlarut-larut di situ. Nanti ada bab khusus, ada episode khusus untuk kita berbicara mengenai pasangan hidup. Yang kelima, salah memilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Benar sekali. Sebab jalan hidupmu dalam kekekalan ditentukan oleh pengalaman spiritualmu selama engkau hidup di dunia yang fana ini. Jadi ketika engkau salah memilih jalan kebenaran itu, maka yang ada adalah penyesalan selama-lamanya. Sebab di dalam kekekalan kita tidak menikmati keselamatan yang kekal. Nah, mari kita belajar untuk mengerti, sukses, memahami kehendak Allah dalam hidup ini agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Puji Tuhan. Nah, para pendengar sahabat kreatif dimanapun Anda berada, itu sebabnya pada pagi ini kita sedang belajar untuk bagaimana kita sukses mengerti kehendak Tuhan. Ada satu ayat di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Mari kita baca dulu ayat-ayat firman Allah sehingga menggiring pemahaman kita untuk mengerti betapa pentingnya sahabat kreatif Pro 2 dan para pendengar RRI Malang untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar baik-baik, ayat ini mungkin membuat kita terkejut. Ayat ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana seandainya saya salah satu daripada banyak orang yang disebut di dalam Matius 7 ayat 22 itu? Perhatikan baik-baik sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang. Siapa sebenarnya orang Kristen? Siapa sebenarnya orang Kristen yang sejati itu, orang Kristen yang benar itu? Dengar baik-baik para pendengar sahabat kreatif. Firman Allah berkata mereka ditolak oleh Tuhan. Ada sekelompok golongan orang yang ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan berkata pada saat itu, aku tidak mengenal kamu. Di dalam ayat 22 mereka berkata, Tuhan, dengar baik-baik Tuhan. Seolah-olah mereka berkata, Tuhan salah, Tuhan keliru. Dengar baik-baik ya Tuhan. Kami ini sudah bernubuat. Nubuat itu adalah, apa itu nubuat kalau sahabat kreatif, para pendengar RRI bertanya? Nubuat itu berita yang datang dari Tuhan. Bukan berita dari manusia, tidak. Tetapi nubuat itu dihasilkan oleh Roh Allah, datang dari Allah melalui seseorang yang diurapi dengan Roh Allah. Jadi itu mereka bernubuat, artinya Roh Kudus sudah bekerja di dalam mereka dan mereka menjadi alat pada saat itu untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati ya, ini nubuat ya. Bukan lubuat. Bukan lubuat, ini nubuat. Kalau lubuat artinya ya itulah nubuat palsu. Sekarang banyak pengajaran sesat. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, hati-hati. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang berkata seolah-olah ini datang dari Tuhan, dari surga. Padahal tidak. Itu rekayasa manusia, datang dari roh jahat, dari iblis. Nah, mereka berkata, Tuhan, dengar ya Tuhan, kami ini udah nubuat loh Tuhan. Artinya apa? Mereka pernah dekat dengan Tuhan. Mereka pernah ada di dalam urapan Allah. Mereka pernah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kenapa kemudian Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu? Mengerikan. Itu sebabnya mari kita perlu untuk mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Tuhan ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan? Tidak ada alternatif yang lain. Bahkan mereka juga berkata, Tuhan, dengar ya Tuhan, kami ini loh mengusir setan demi namamu. Wow, luar biasa. Dan mereka berkata, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tidak seorang pun bisa mengusir setan dan melakukan mujizat kalau tidak di dalam nama Yesus. Mungkin setan pergi tapi dia balik lagi. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka berkata mereka sudah melakukan mujizat-mujizat perbuatan besar. Tapi Tuhan bilang, no. Aku tidak kenal kamu. Para pendengar sahabat RRI, para pendengar RRI, sahabat kreatif Pro 2 dimanapun engkau berada. Mari, Tuhan berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Aduh, ini sesuatu yang sangat memukul sekali. Tetapi baiklah pagi ini mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau belajar untuk kita mencari kehendak Allah. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, kalau Anda bertanya, Bapak Pendeta, bagaimana untuk saya mengerti kehendak Allah? Saya kok jadi takut ya setelah membaca dan mendengar Matius 7 ayat 22-23. Saya bersyukur kalau ada kegentaran di dalam hatimu, hai orang-orang muda, hai para pendengar, orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Itu artinya Roh Kudus menjadi alarm dan dia mengingatkan kita, hati-hati dalam perjalanan hidupmu. Jangan salah melangkah. Kalau kita
bertanya bagaimana mengenal kehendak Tuhan, memang tidak mudah. Itu bukan satu jalan yang mudah ya, yang mungkin dengan cepat kita dapat mengerti kehendak Allah. Tidak ada, ini bukan dunia sulap yang kemudian dengan cepat jalan pintas kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Tidak ada. Yang ada adalah kita harus berjalan di dalam hukum-hukum Allah, di dalam kebenaran Allah. Kita harus berjalan seperti apa yang sudah diterapkan dalam prinsip-prinsip Alkitab. Jadi, mari kita tidak ada cara lain untuk kita dapat sukses mengerti kehendak Tuhan, tetapi kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membawa kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Perhatikan, para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif, kita manusia dapat mengenal Allah dengan baik-baik. Ada orang berkata, aduh Pak Pendeta, tidak mungkinlah kita mengerti kehendak Allah lah. Allah itu sempurna Pak Pendeta. Allah itu maha besar. Dia Allah yang sulit kita jangkau. Saya mau katakan, Roh Kudus itu diutus untuk tinggal di dalam kita. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan dia akan mengajar kita. Jadi Roh Kudus akan membawa kita untuk mengerti apa kehendak Allah. Dengar baik-baik. Alkitab diberi kepada kita untuk apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. 1600 tahun jangka waktu durasi penulisan Alkitab dengan kurang lebih 40 orang nabi dan rasul yang dipakai oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang datang dari Tuhan bagi umatnya. Nah, itu sebabnya kita harus tahu mengerti kehendak Allah, sukses mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk mengerti dan tahu kehendak Allah dalam hidup kita? Tentu saja kita harus dengar firman Allah. Amin. Amin. Yang pertama, dengarlah firman. Jangan hanya mendengar musik, mendengar teori-teori ilmu pengetahuan, berita-berita yang setiap hari nggak ada habis-habisnya, apalagi yang suka dengar gosip begitu kira-kira. Ya, yang terpenting mari kita ambil Alkitab kita baca. Bagaimana tahu sukses mengerti kehendak Tuhan? Itu ada di dalam kitab Tuhan. Bacalah Alkitabmu. Mari mendengar firman. Belajar prinsip-prinsip firman Allah untuk kita dapat mengenal Tuhan secara utuh. Puji Tuhan. Jadi marilah mengertilah firman Allah dengan benar. Amin. Amin. Para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif, dalam Yohanes 7 ayat 17, Yesus berkata begini, barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu bahwa ajaranku berasal dari Bapa. Jadi firman Allah di sini, Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita mau melakukan kehendak Allah, artinya ketika kita mau tahu, mau sukses mengerti kehendak Allah untuk melakukan dan hidup di dalamnya, Yesus berkata, engkau akan tahu bahwa ajaranku berasal dari Bapa. Dari mana kita tahu ajarannya? Ketika kita belajar Alkitab. Puji Tuhan. Mari, itu sebabnya, mari kita belajar. Kita belajar. Ya, kita terus membaca, kita terus menggali kebenaran firman Allah. Mari kita beri waktu yang khusus, waktu yang spesial. Ada orang berkata begini, aduh, lebih mudah untuk tahu tapi untuk menjalankan itu susah. Sebaliknya ada orang berkata begini, ya, untuk menjalankan itu mudah, tetapi belum tentu kita tahu. Perhatikan, firman Allah berkata di sini, ketika seorang memiliki kerinduan untuk taat, perhatikan baik-baik. Ketika seseorang memiliki kerinduan untuk taat,
dia mau mengenal kehendak Allah dengan niat mau menjalankannya, maka disitulah dia akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi, Yesus menetapkan kemauan yang taat itu mendahului kita sebelum kita tahu dan menjalankannya. Jadi mari kita memiliki kemauan untuk taat. Itu sesuatu yang dapat membawa kita untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Allah tidak akan menyatakan pimpinan kehendaknya kepada mereka yang tidak taat. Kalau kita mau untuk taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya seutuhnya. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Allah. Dengar baik-baik para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya mari kita belajar firman. Engkau akan menemukan Yesus. Engkau akan menemukan kehendak Allah. Engkau akan tinggal dalam kehendak Allah. Dan kehendak Allah akan menuntun engkau menuju semua kelengkapan yang sempurna dari rancangan Allah. Di mana dia berkata, aku sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagimu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif, apa yang dicantumkan di dalam Alkitab itu adalah pagar. Itu merupakan prinsip-prinsip yang merupakan patokan bagi kita, di mana lewat itulah kita menemukan cara untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari mengertilah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitabmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa mengkonsumsi firman Allah secara teratur. Dengar itu baik-baik. Amin. Amin. Saudara sekalian, para pendengar, mari. Ada orang yang mungkin dia suka sekali untuk belajar buku-buku rohani. Dia membaca buku-buku rohani. Itu bagus. Itu baik. Itu tidak salah. Tetapi mari dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yang utama adalah Alkitab yang engkau miliki. Buku Allah di dalam genggamanmu. Itu yang harus kita baca. Yang pertama dan yang terutama. Apalagi ada orang-orang yang lebih suka untuk dengar taat kepada mimpi. Ya, taat kepada mimpi, kepada ramalan-ramalan. Daripada apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Alkitab sudah menyatakan segala sesuatu yang akan terjadi. Ketika kita membaca kitab Wahyu, kita melihat bagaimana tentang akhir zaman disingkapkan. Semua yang akan terjadi bahkan sampai kepada kekekalan. Tapi ironisnya banyak orang yang lebih suka untuk mendengar mimpi-mimpi, nubuat-nubuat dalam tanda kutip. Ya, ramalan-ramalan. Sehingga mereka tidak beracuan kepada Alkitab. Lucu sekali, Alkitab mereka tutup. Dan mereka mulai mendengar ramalan ini, ramalan itu, nubuat ini, nubuat itu. Mimpi ini, mimpi itu diperhatikan, dicatat dan didengar. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kiranya Tuhan tolong kita dapat sukses mengerti kehendak Tuhan ketika kita bertumbuh dalam pembacaan Alkitab. Imani itu, taati itu, maka otomatis engkau akan terus berjalan dari satu pimpinan Tuhan kepada pimpinan Tuhan berikutnya. Sukses mengerti kehendak Tuhan, selain kita membaca Alkitab, maka ingat baik-baik, yaitu bagaimana saya bisa tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak. Maka Tuhan memberi
alarm di dalam hati kita yang saya sebut dengan ketenangan yang datang dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Ketika kita dekat-dekat, kita sedang berjalan dekat dengan kehendak Allah, pasti kita tenang. Amin. Amin. Ketika kita sedang berjalan di dalam kehendak Allah, maka akan ada damai sejahtera yang memimpin dan menguasai hidup kita. Puji Tuhan. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, apakah ini memang sudah kehendak Tuhan atau tidak? Saya berkata, ketika engkau lakukan dan ada damai sejahtera, engkau sudah berdoa dan ada damai sejahtera, maka lakukanlah itu. Lakukanlah itu saja. Sebab kita tidak tahu bagaimana apa rancangan Allah. Allah tidak berbicara. Ada memang mungkin Allah berbicara secara audible, artinya kita dapat mendengar dengan telinga. Tetapi Allah juga bekerja dengan cara-caranya Allah. Dia mempunyai instrumen-instrumen yang dia taruh di dalam hati kita untuk mengerti bahwa saya sedang ada dalam rencana Allah. Ketika ada damai sejahtera kita jalan. Tapi ketika kita merasa tidak damai sejahtera, ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, maka kita tahu bahwa itu adalah alarm. Bahwa Tuhan tidak menghendaki hal itu. Kita berhenti dari melakukannya, dari menjalaninya. Puji Tuhan. Jadi, Roh Kuduslah yang akan menolong, menuntun kita. Selain kita hidup dalam firman Allah, kita hidup dalam kebenaran firman Allah, setiap hari membaca firman, otomatis Tuhan akan tuntun engkau. Sebab Mazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Allah akan mengajar kita. Dan berikutnya yang kedua yaitu biarlah kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang akan menolong, mengajar kita. Roh Kudus akan bicara kepada kita. Ketika ada sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Allah, akan ada rasa tidak tenang, ada ketegangan dan sebagainya, tidak ada damai sejahtera. Itu tanda bahwa Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang adalah Allah itu, dia sedang bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu bertanggung jawab memelihara hidup kita. Dia ada di dalam kita. Roh Kudus akan memimpin seorang percaya seperti orang tua yang tidak membiarkan anaknya begitu saja. Dia menjaga kita. Ketika hati nurani kita dibersihkan oleh darah Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita menjadi peka terhadap suara Tuhan. Ketika Roh Kudus mulai berbicara kepada kita. Ya, itu sebabnya Paulus berkata, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Artinya apa? Roh Kudus menolong, memimpin. Itu sebabnya orang muda berdoa minta, bilang, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Mungkin engkau menertawakan ketika saya mengatakan hal ini. Apa Pak Pendeta? Penuh dengan Roh Kudus. Pak Pendeta ini guyon aja. Ketika saya percaya pertama kali, saya sudah punya Roh Kudus. Benar. Murid-murid percaya kepada Yesus. Tetapi dalam peristiwa di loteng Yerusalem, ada momen khusus di mana mereka harus menerima porsi urapan ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Di peristiwa loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi mari berdoa minta, Tuhan penuhkan saya dengan Roh-Mu. Orang muda yang penuh dengan Roh Allah adalah orang muda yang akan mampu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yes, amin. Ingat Yusuf. Bagaimana? Firaun berkata dia penuh dengan roh para dewa. Artinya roh Allah. Karena mereka tidak mengerti sehingga mereka memakai ungkapan istilah roh para dewa. Yusuf penuh dengan roh Allah. Itu sebabnya Yusuf mengerti kehendak Tuhan. Bahkan dia berjalan dalam rencana Allah. Ketika ada jebakan-jebakan bagi Yusuf, Yusuf mampu melewati jebakan-jebakan itu. Karena apa? Karena roh Allah yang maha besar, yang dahsyat, roh Allah yang bijak itu ada di dalam Yusuf. Jangan hanya mengandalkan kepintaranmu, kesarjanaanmu, S1, S2, S3, profesor, atau apapun. Segala ilmu-ilmu yang ada di dunia ini tidak dapat menolong kita pada satu titik untuk berjalan dalam kehendak Allah. Tetapi manusia rohani
yang memiliki roh Allah, mereka akan sanggup berjalan dalam rencana Allah. Bahkan sampai meraih keberhasilan seperti Yusuf. Yusuf penuh dengan roh Allah. Itu sebabnya sekalipun dia dijegal, ada penghalang-penghalang, tetapi dia terus berjalan dalam rencana Allah. Sampai rencana Allah untuk mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, itu terjadi karena apa? Karena Yusuf selalu hidup dalam firman Allah dan Yusuf penuh dengan Roh Kudus. Masihkah kita menganggap sepele kepenuhan Roh Kudus? Puji Tuhan. Mari kita memiliki kepekaan untuk taat kepada Tuhan lewat firman-Nya. Dan biarlah damai sejahtera Kristus itu memenuhi dan memerintah hidup kita. Kalau saudara merasa tidak sejahtera, saudara sudah berdoa untuk sesuatu dan saudara merasa tidak sejahtera, maka berhenti, jangan lakukan. Ketika saudara sudah berdoa dan ada sejahtera, damai sejahtera di dalamnya, maka lakukanlah itu. Dengar baik-baik, apapun yang kita lakukan, maka kita tetap ada dalam bingkai kendali Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan memberhentikan itu. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah pasti akan memberkati dan membawa kita kepada keberhasilan. Oleh karenanya, lakukanlah segala sesuatu diawali dengan doa dan mencari kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berdoalah untuk kehendak Allah. Amin. Jangan sampai seperti Roni dan Rini yang bertengkar. Oh, mungkin ada yang namanya Roni ya, atau nama Rini. Jangan tersinggung. Ini bukan Anda, saya pastikan. Sebab saya tidak mengenal Anda. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, ya mungkin beberapa saya sudah kenal yang sedang mendengarkan siaran ini. Jangan sampai seperti Roni dan Rini yang bertengkar. Kemudian Roni berkata kepada Rini, aku ini menikah sama kamu, persis kisahnya seperti Adam dan Hawa. Apa maksudmu, Mas? Kata Rini, sewot gitu ya. Kemudian Roni berkata begini, dengar baik-baik ya. Kenapa aku bilang aku menyesal sama kamu? Pada suatu hari, Hawa, kamu tahu Hawa kan? Rini bilang, ya ngerti dong, masa cuman kamu? Ya, memang kamu sejenisnya Hawa. Suatu hari Hawa bertanya kepada Adam, kamu tahu Adam kan? Jawab Rini, tahu dong. Ketus, Adam lebih baik dari kamu, katanya si Rini gitu ya. Udah jangan bertengkar, dengar ya. Kemudian si Roni lanjut ceritanya. Suatu hari Hawa bertanya kepada Adam suaminya. Hawa bertanya, Mas Adam, sampean cinta karo aku enggak? Adam mendengar pertanyaan, dia menoleh kepada Hawa. Kemudian Adam melengos, melihat kepada singa yang baru lewat di sampingnya, jalan-jalan sama kucing. Terus Adam berkata, enggak tuh. Hawa, apa Mas? Sampean enggak cinta karo aku, Mas? Terus Hawa menangis. Terus Hawa komplain, kalau memangnya sampean enggak cinta, lah ngapain sampean kawinin aku? Kata Hawa begitu. Kemudian Adam tadi noleh ke kucing dan singa yang sedang berjalannya. Langsung dia menoleh ke Hawa dengan tajam, dengan pandangan yang tajam. Dan Adam berkata, hello, please deh. Emangnya gue ada pilihan yang lain selain elu? Sahabat kreatif, para pendengar, Roni dan Rini bertengkar. Dan kemudian Roni menceritakan mengenai Adam dan Hawa yang juga bertengkar. Ini guyon ya, ini guyon. Anda tidak akan menemukan obrolan antara Adam dan Hawa ini dalam kitab Kejadian ya. Jadi ini satu guyonan humor. Ketika saya baca, saya pun tertawa. Lucu sekali. Hello, please deh. Emangnya gue ada pilihan yang lain selain elu? Ya memang gak ada wong, yang ada cuman Adam dan Hawa, iya kan? Tetapi sebenarnya mereka berdua diciptakan tanpa dosa. Setuju bilang amin? Amin. Mereka tanpa dosa. Mereka merupakan pasangan pertama yang diciptakan. Sebenarnya segala sesuatu indah. Indah sekali. Ya, mereka tanpa dosa. Tetapi oleh karena iblis yang kita tahu sebagai ular itu ya, ular tua, iblis itu datang menggoda, memutarbalikkan firman. Hawa jatuh di dalam dosa dan itu awal mula. Dan sejak itulah maka dosa itu mulai menggerogoti dalam setiap hubungan, dalam setiap
relasi yang ada di dunia ini, termasuk suami istri. Itu sebabnya kalau mau pacaran, carilah pacar yang baik. Sekali lagi ingat, yang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Carilah sebagaimana yang Tuhan mau, yang seiman, terutama yang cinta Tuhan dan juga yang cinta engkau. Iya dong, masa nggak cinta mau dipilih jadi pacar? Jadi bertanya baik-baik, bertanya baik-baik. Kadang-kadang kan asal nabrak aja, yang penting dia cantik, dia ganteng, apalagi dia naik Lamborghini. Wow, keren banget. Sudahlah, udah silau semua dengan itu. Kita sudah nggak lagi tanya tentang kepada Tuhan, nggak lagi doa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu sebabnya mari kita lebih banyak lagi untuk mencari kehendak Allah. Puji Tuhan, utamakan Tuhan. Marilah kita bertekad bulat untuk taat kepada firman. Baca firman, cari tahu, dan kemudian lakukan firman. Ketika engkau lakukan firman, maka engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan loh. Kalau engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau kepada rencananya. Ketika ada sesuatu yang namanya kita manusia, kita bisa salah. Tuhan bisa potong, bisa stop di tengah jalan dan Tuhan arahkan kepada yang lain. Amin. Amin. Dan juga ada instrumen yang Tuhan beri di dalam kita ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Makanya jadilah orang muda yang penuh dengan Roh Kudus yang akan memberi damai sejahtera kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, puji Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada mereka yang menjalankan kehendak Tuhan. Orang-orang ini akan mempunyai ketenangan dan damai yang tidak mungkin dapat diambil oleh siapapun. Sejahtera Kristus penting bagi setiap kita. Kerjakanlah sesuatu dengan damai sejahtera Kristus yang ada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif. Tidak ada cara lain untuk mengerti kehendak Tuhan selain setiap hari kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa penting bagi setiap kita untuk mengambil waktu baik pagi, siang, malam, membaca firman terus-menerus secara kontinu berkesinambungan. Dengan membaca firman, hati pikiran kita dipenuhi dengan firman. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Orang yang terus mengisi hatinya dengan firman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh rindu akan keselamatan di dalam Tuhan. Itu akan menjadi nyata dalam hidup mereka. Dan mereka akan hidup dalam ketaatan. Di saat firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka tindakan, perkataan, perbuatan apapun yang kita lakukan keluar dari hidup kita, itu selaras dengan firman. Itulah kenapa firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab firman itu menjadi pelita bagi hidup kita. Dia menerangi hati dan pikiran kita. Para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif Pro 2, kalau kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, perhatikan baik-baik, maka kita tidak akan membiarkan diri kita berjalan di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara sekalian, para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif Pro 2, ketika kita memiliki firman, kita akan dituntun dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, dan kita pasti akan diberkati dan melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya temukanlah kehendak Allah di dalam hidupmu. Ingat, bangun persekutuan dengan Tuhan dengan membaca firman, dengan berdoa. Dan seperti yang saya katakan tadi, mulai pagi ini berdoa minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru kita. Yesus ada di tengah-tengah murid selama 3,5 tahun dia mengajar. Ketika dia naik kembali ke sorga, ke tempatnya, dia Allah. Maka Roh Kudus yang menjadi pengajar sampai dengan saat ini ketika engkau sedang mendengarkan siaran Grow in Grace. Segala puji bagi nama Tuhan. Sukses memahami kehendak Allah dengan tinggal dalam firman, dengan penuh dengan urapan, taat, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya kepada engkau dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kehendak-Mu adalah kehendak memberkati kami. Itu sebabnya di dalam semua yang kami kerjakan, maka kami tahu ada berkat Allah di dalam itu.
Keputusan-Mu itu membungkus keputusan-keputusan kami. Ketika kami hidup dalam kebenaran firman, ketika Roh-Mu yang kudus menguasai, memimpin, menuntun perjalanan hidup kami, maka kami akan hidup berkenan di hadapan Engkau dan mengalami pertolongan mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, tanamkan kebenaran firman Allah di dalam hati kami. Kami percaya ketika kami mengerti kehendak Allah, ketika kami dipenuhi dengan Roh-Mu, maka apapun yang kami kerjakan Engkau buat menjadi berhasil sebagaimana janji-Mu. Yusuf sudah alami itu, Daud sudah alami itu, dan hamba percaya orang-orang muda pun akan mengalami hal itu. Mereka berjalan di dalam kehendak Allah, mereka sukses memahami kehendak-Mu, dan mereka mengalami sendiri bagaimana kehendak Allah diwujudkan dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati pendidikan perkuliahan orang-orang muda dalam nama Yesus, berkati rumah tangga keluarga mereka dalam nama Yesus, berkati kesehatan mereka, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah sudah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, pertolongan, keajaiban, mujizat. Karena di mana Tuhan hadir dan bekerja, di situ akan ada terobosan-terobosan, ada mujizat, kebesaran, keajaiban, kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau ada salah dan dosa di antara kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan. Suci kuduskan kami, basuh dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu. Berkati lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan menjadi berkat. Berkati Indonesia, provinsi, kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama seluruh staf menteri, bahkan para medis yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Ditolong, diberkati, dilindungi, dijaga dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih, peganglah tangan kami. Bukan hanya kami sekedar tahu, tapi biarlah kami hidup dalam kehendak Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi kami. Tiada penyesalan, yang ada hanya ucapan syukur. Terima kasih. Dan sekarang sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dari ruang siar Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Pendeta Ricky Latuperisa. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.